Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, CGP Angkatan 10, SMK Negeri 1 Gelumbang, Muara Enim. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Indra Handika, Guru Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Gelumbang. Hari ini kami akan melakukan pra-observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi di dalam kelas. Baik, Bu. Adapun tujuan yang dilakukan di supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu, Pak ya? Ya, baik, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya, Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di modul ajar, di sini ada 3 tujuan. Pertama, melalui media pembelajaran, PPT dan video, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri ternak sehat dan ternak sakit dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui diskusi peserta didik mampu menyimpulkan prosedur diagnosis kesehatan ternak. Dan terakhir, melalui LKPD observasi, peserta didik mampu mendiagnosis kesehatan ternak dengan tepat. Oke, baik sekali, Pak ya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya, Pak ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan saat observasi? Baik, Bu, untuk pengembangan saya menggunakan 2. Yang pertama pengetahuan, setelah itu keterampilan. Yang pertama pengetahuan, siswa menjelaskan dan menyimpulkan hasil-hasil telaah ciri-ciri ternak sehat maupun ternak yang sakit. Selanjutnya yang kedua keterampilan, Bu, siswa disuruh mendiagnosis kesehatan ternak dalam LKPD dan hasil observasi begitu. Oke, baik, Pak. Berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya, Pak. Nah, yang saya ingin dengar bagaimana rancangan pembelajaran ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari strategi, mungkin juga dari metode ataupun media pembelajaran. Baik, Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya, Bu, keterampilannya dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan menggunakan model pembelajaran PBGL, Problem Based Learning, berbasis masalah, Bu. PBL itu ya, Pak ya? Ya, Bu. Kemudian metode yang akan saya gunakan diskusi kelompok. Setelah itu siswa disuruh tanya jawab dan juga dikasih penugasan. Oh, baik, Pak. Berarti rencana yang akan Bapak terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, Pak ya. Kemudian dengan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang berbasis masalah. Kemudian dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, Bu, saya akan menayangkan PPT dan juga video dengan menggunakan laptop dan juga proyektor di depan kelas, Bu. Kemudian saya akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Oke, baik, Pak. Bagus sekali ya idenya.
Nah, kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas di hari apa, kelas berapa dan jam berapa, Pak? Kebetulan saya ada jadwal mengajar itu Bu hari Kamis. Untuk di kelasnya itu kelas 11 ATR Bu. Jamnya itu dari jam 1 sampai jam keempat. Baik Pak, berarti hari Kamis depan di kelas 11 ATR jam ke-1 sampai jam ke-4 saya akan datang ke kelas Bapak saat Bapak melakukan pembelajaran. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat kegiatan dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas tersebut ya Pak ya. Baik. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini, Pak? Saya mendapatkan Bu gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti, modelnya, dan juga metode apa yang saya gunakan. Dan insya Allah saya akan persiapkan dari sekarang. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada saat percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu di hari Kamis depan ya Pak, di kelas 11 ATR jam ke-1 sampai dengan jam ke-4. Semoga semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita ya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses apa yang ingin Bapak capai. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah percakapan kami lakukan pas pra observasi hari ini. Kita saksikan observasi demonstrasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya nak. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sudah makan siangnya tadi? Bapak cek dulu ya kehadirannya ya. Adian Abdullah Hadir. Agung Perkasa Hadir. Ahmad Adib Habibi. Hadir. Bapak bakal mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita kemarin. Masih ingat tak kesepakatan kelas kita? Yang pertama, tidak boleh menggunakan handphone pada saat kegiatan belajar. Kedua, apa lagi kesepakatan kita kemarin? Menjaga kebersihan dalam kelas. Kalaupun istirahat harus izin terlebih dahulu. Dan terakhir, aktif melaksanakan kegiatan belajar. Ya, harus aktif anak-anak sekalian. Itu kesepakatan yang harus kita laksanakan bersama-sama supaya kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Caknya masih lesu-lesu semua mukanya nih. Karena efek lajam terakhir, kita ice breaking dulu biar seru-seru. Nah, gampang ya nak ya, ice breakingnya ya nak ya. Yang baris ini masuk kelompok hitam ya. Ya, berarti yang ini hitam, yang baris ini. Baris ini juga hitam. Berarti kalau sebelahnya hijau, yang ini hijau. Sebelah ini hijau. Jawab apa tanya dulu, tim hitam mana tangannya? Angkat tangannya. Tim hijau. Ya, sekarang berdiri semuanya.
Hadap kiri dan hadap kanan. Nah, hitam berhadapan dengan hijau, hijau berhadapan dengan hitam. Oke. Nah, kondusif. Tangan semua, angkat tangannya semua. Hai Segi. Sudah itu posisi siap. Posisi siap baru saling berhadapan tangannya di depan. Posisi siap begini. Nah, yuk tangannya begini Tapi jangan bersentuhan, tapi berdekatan. Berdekatan tapi jangan bersentuhan, itu terlalu jauh itu. Nah, harus dekat-dekat. Sehadapannya. Nah, oke. Gampang. Ketika Bapak bilang hitam, berarti hitam yang harus menepu. Ketika Bapak bilang hijau, hijau yang harus menepu. Nah, yang tidak disebutkan berarti menghindar. Bisa? Paham? Tim hitam mana tim hitam? Tim hijau? Bisa ya? Angkat tangannya. Posisi bersiap. Dekat, jangan jauh-jauh. Angkat tangannya lagi. Posisi bersiap. Pengen tanya siapa di sini yang bisa ngasih pendapat makna dari SBK kita tadi? Apa sih maknanya? Melatih apa? Siapa yang berani? Angkat tangan kasih pendapat. Iya nak, silakan nak. Melatih konsentrasi, fokus dan keberanian. Nah, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya hari ini, Bapak ingin mengulang kembali materi kemarin. Kira-kira masih ingat atau sejauh mana pemahamannya materi kemarin? Kemarin kan Pak bahas tentang sanitasi kandang. Kira-kira ada yang masih ingat tak apa itu sanitasi? Ayo angkat tangannya. Silakan nak. Apa itu sanitasi? Jadi sanitasi merupakan pembersihan lingkungan dan peralatan kandang. Jawaban dari Vandra benar atau tidak? Bapak lengkapi lagi ya. Kalau sanitasi itu bukan hanya bersih saja, tapi ada bersih secara fisiknya, sudah itu bersih secara kimiawi, dan terakhir bersih secara biologi. Nah, terakhirnya kita akan menyampaikan materi pada hari ini tentang dasar-dasar kesehatan ternak. Dari gambar di sini nak, coba kasih pendapat. Gimana ini? Yang mana yang sehat, yang mana yang sakit? Yang ternak kira-kira gimana? Sehat atau sakit? Sakit. Kalau yang B? Sakit. Kalau yang C? Sehat. Kalau yang D? Sehat. Nah, kenapa ini bisa sakit? Kenapa yang ini bisa dikatakan sehat? Ayo, siapa yang pengen kasih pendapatnya? Yuk, silakan nak. Daripada gambar itu, sapinya tulang rusuknya kelihatan, matanya ada beleknya, dan tulangnya kelihatan kurus. Ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan Pak? Yuk, silakan nak.
kaki terlihat tidak kokoh, mata sayu, terlihat lesu. Kawan kalian sudah sesuai? Sesuai. Ya benar nak, bisa kelihatan secara fisiknya. Kelihatan dari bentuk tulangnya, kelihatan dari matanya, dan kelihatan juga dari tulang-tulangnya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Pernahkah anak-anak melihat ternak di sekeliling tempat tinggal yang mengalami sakit? Pernah atau tidak? Pernah. Terus apa ciri-ciri ternak tersebut sakit? Bisa kelihatan tuh ini sakit mak, ini ternaknya ini. Kenapa kira-kira? Tunjuk satu orang aja. Apa Dimas? Kira-kira kenapa bisa mengatakan ini sakit? Pernah lihat di mana ternaknya sakit dan kira-kira kenapa kamu bisa menyimpulkan itu sakit? Waktu itu pernah lihat di jalan sapinya terlihat boros dan lesu, Pak. Ada juga yang dikasih makan dan kurang nafsu makan ya. Jawaban Dimas tadi benar nak, itu salah satu sebagian ciri ternak itu dikatakan sakit. Slide berikutnya nak, tujuan pembelajaran kita hari ini nak, pertama diharapkan anak-anak hari ini melalui media pembelajaran, PPT dan video yang Bapak tayangkan nanti, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri ternak sehat dan ternak sakit dengan baik dan benar. Kedua, kita akan melakukan diskusi. Jadi, melalui diskusi peserta didik mampu menyimpulkan prosedur diagnosis kesehatan ternak. Jadi bisa mendiagnosa, oh ini ternaknya sakit. Terakhir, melalui LKPD dan observasi, peserta didik mampu mengobservasi kesehatan ternak dengan tepat. Jadi setelah kegiatan belajar hari ini, diharapkan kalian bisa sudah mampu membedakan ternak sehat, ternak sakit, dan secara tepat. Bapak akan melaksanakan penilaian. Pertama, penilaian kegiatan diskusi. Pas kita diskusi nanti, Bapak cek kira-kira orangnya komunikatif apa enggak. Selanjutnya kerjasama dengan kelompoknya, teliti atau tidak, sama terakhir kritis atau tidak. Yang kedua, Bapak akan melaksanakan penilaian pengetahuan atau kognitif. Nanti dalam bentuk soal esai. Terakhir, penilaian keterampilan atau psikomotorik akan dilaksanakan secara observasi dan demonstrasi. Sakit. Kira-kira kenapa ternak bisa dikatakan sakit? Ternyata ternak bisa dikatakan sakit apabila ada perubahan fisiologis pada individu yang merupakan akibat dari penyebab penyakit. Pak, apa maksud penyebab fisiologis? Misal, gara-gara ada gangguan pencernaan, akhirnya nafsu makannya kurang. Gara-gara hidungnya banyak berlendir, akhirnya napasnya susah dan sebagainya. Dan ciri-ciri paling umum, kalau ternak sudah dikatakan sakit, matanya sayu, nafsu makannya berkurang. Dan bisa lebih cek lagi di fesesnya. Itu menandakan gejala ternaknya sakit atau tidak, dilihat dari fesesnya. Ternak, untuk menentukan ternak sehat atau ternak sakit, pertama kita bisa melaksanakan secara infeksi. Apa infeksi itu? Kita lihat. Kira-kira ada apa? Kakinya pincang atau tidak, tulangnya bentuknya cak mano, tulang ekornya bentuknya cak mano, dari matanya, dari lendirnya,
kita lihat secara infeksi. Selanjutnya bisa dengan melakukan palpasi. Palpasi itu apa? Perabaan lah. Diraba kira-kira bulunya ada rontok apa tidak dilihat juga bulunya. Kira-kira ada benjolan atau tidak, itu secara palpasi. Selanjutnya secara perkusi, mengetuk apalagi diketuk di bagian pencernaannya. Kan kalau kita pas kembul kan kelihatan bunyinya kan beda, ada buk-buk. Nah, kalau yang tidak kembul beda lagi bunyinya. Itu secara perkusi atau mengetuk. Terakhir bisa juga secara auskultasi atau mendengar. Didengarkan. Maka ya nak lebih mudah menggunakan stetoskop. Kita lihat detak jantungnya. Kira-kira detak jantungnya normal atau tidak. Kita lihat juga denyut nadinya. Kira-kira normal atau tidak. Yang ingin ditanyakan kira-kira? Silakan Mak. Faktor penyebab kena sakit. Nah, coba-coba. Ada gak yang bisa ngasih pendapat? Kira-kira pendapat kalian. Kira-kira apa sih menyebabkan ternak itu bisa dikatakan sakit? Ayo nak, silakan. Lingkungannya kotor. Habis itu? Sudah? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk caranya. Benar jawabannya, nanti Bapak lengkapi. Pertama benar, lingkungannya kotor. Artinya apa? Sanitasinya kurang baik. Yang kedua, apa lagi yang menyebabkan ternak sakit? Kemungkinan kedua, adanya pakan beracun. Jadi kita tidak boleh asal ngasih makan harus diselas asalnya. Jangan-jangan pas kita ngasih makan orang sudah meracun rumputnya. Ini berakibat kata ternak itu. Terakhir apa lagi salah satunya? Pengolahan limbah yang kurang tepat. Kalau kurang limbah yang kurang tepat, kotorannya tidak tahu di tempatnya yang tepat sesuai, ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan sakit pada ternak kita. Rangkaian materi yang sudah Bapak sampaikan di PowerPoint ini sudah jelas semuanya? Jelas. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini Bapak ada video. Video tentang peternakan, video tentang kesehatan, kita tonton sama-sama dan simak bersama-sama. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Astuti, guru agribisnis ternak ruminansia. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang melakukan perawatan kesehatan ternak dasar bersama Dr. Devil Khalid dari PT Kasa. Yuk, mari kita saksikan. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Gofur. Kami dari SMK ingin melakukan pembelajaran tentang bagaimana sih melakukan perawatan kesehatan ternak dasar terhadap ternak ruminansia. Yang ingin kami tanyakan, apa sih pentingnya kesehatan ternak dasar terhadap ternak ruminansia ini? Saya lagi dari di kandang isolasi. Ini memang sangat penting kalau kita bicara tentang kesehatan ternak ya.
Soalnya di skala industri ini kita sebagai petugas kesehatan ataupun dokter hewan sangat penting sekali atau kita harus mensupport pemeliharaan sapi di sini. Jadi kita yang menjaga kesehatan sapi di sini. Terutama tadi kita setelah sapi masuk, bakalan sapi masuk, ternyata kita kontrol sudah ada yang sakit, ya kita isolasi di sini, kita pisahkan di sini, kita amati secara langsung. Ya, kita lihat. Pentingnya kesehatan ternak di industri peternakan ini kita sangat mensupport untuk berjalannya proses produksi dari sapi awal bakalan masuk sampai nanti digemukan, proses pengemukan sampai pada proses penjualan sampai dipotong, itu kita ada efek di situ. Jadi animal atau kesehatan ternak itu sangat penting sekali di industri peternakan. Setelah menyaksikan video yang Bapak tampilkan, saatnya kita melaksanakan diskusi kelompok. Silakan kalian membagi kelompok sesuai diskusi kelompok yang biasa kita laksanakan. Silakan nak, dibagi per kelompok masing-masing. Sudah. Sorok ini ada LKPD yang harus kalian isi. Tolong perhatikan gambarnya baik-baik dan dibaca apa-apa perintahnya. Dan tolong diskusikan dengan kelompok dan diisi di LKPD ini. Ini baik-baikan ya nak ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Silakan kalian baca dan kalian lihat gambarnya dan silakan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk kegiatan diskusi. Sudah melaksanakan diskusinya? Sudah. Sekarang Bapak pengen mendengarkan paparan kalian dari hasil diskusi. Kelompok pertama Bapak silakan ini, dan kelompok kedua yang ini, kelompok 3. Oke? Silakan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sapi yang sakit dapat dilihat dari kakinya lesu, kakinya tidak kokoh, matanya sayup, hidungnya terlalu lembab, dan dari tulangnya kelihatan. Sekian penyimpulan dari kelompok kami. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Bagus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan penyimpulan kami, yaitu bahwa ternak sapi sehat karena matanya bersinar, kaki kokoh, bulu mengkilap, badannya gemuk, dan hidungnya lembab. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok lain? Masih ada yang ditanyakan? Kelompok 3? Cukup? Yuk kita kasih aplaus juga untuk kelompok 3. Seluruh kelompok sudah melaksanakan presentasi. Sekarang Bapak minta kumpulkan LKPD-nya. Mana kelompoknya? Yang lain? Yang lain mana? Nah,
Jadi Bapak cek dan Bapak lihat. Sekarang materi hari ini sudah Bapak sampaikan semuanya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Silakan, ada yang ingin ngasih pendapat? Ya. Yuk, silakan nak. Dapat membedakan antara ternak yang sehat dan ternak yang sakit. Benar, salah satunya kegiatannya katanya bisa membedakan ternak sehat dan ternak sakit. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Silakan nak. Ya, silakan nak. Hari ini saya dapat mengetahui cara mengecek ternak yang sakit atau tidak. Dengan cara perfusi, auskultasi, palpasi, dan injeksi. Pendapat kawannya? Benar, pendapatnya. Ini ada namanya itu infeksi dengan cara melihat. Terus ada lagi auskultasi dengan cara mendengar. Ada lagi perfusi dengan cara mengadu. Ada lagi palpasi dengan cara meraba. Kalau sudah paham semua, untuk minggu depan kita melaksanakan kegiatan praktikum. Di sheet B, Bapak harap kalian semua memakai baju praktek dan APD lengkap. Apa praktek yang kita laksanakan? Kita akan melakukan pengobatan penyakit pada ternak. Demikian kegiatan belajar kita pada hari ini. Masih ada yang ditanyakan Kak? Ya. Kalau sudah paham semua, marilah kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Gak apa-apa, dalam hati aja Kak. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahapan awal saya membuat perangkat pembelajaran dulu. Untuk area pengembangannya lebih menekankan di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menjelaskan tadi kita suruh menjelaskan, setelah itu menyimpulkan hasil telaah ciri-ciri ternak sehat dan ternak sakit. Yang kedua, keterampilan, siswa mendiagnosis kesehatan ternak dalam RKPD dan observasi tadi. Baik sekali Pak ya. Nah, baik, berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan, apakah sudah berhasil Pak? Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah berhasil, berjalan dengan baik, tapi masih banyak kekurangan sedikit yang harus diperbaiki. Oke, baik. Berarti sudah dilakukan dengan baik, sudah sesuai dengan prosedur, tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak, kekurangan dan kendala apa yang Bapak alami saat proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tadi? Kekurangan dan hambatannya Bu, pada kegiatan pembelajaran tadi masih banyak Bu siswa yang masih kurang aktif dalam kegiatan diskusi dan belum mau terlibat banyak dalam kegiatan belajar. Baik Pak. Jadi hambatannya ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak mau terlibat. Mungkin hanya mengandalkan teman pada saat diskusi ya. Iya Bu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya Bu, salah satu penyebabnya itu dalam pembagian kelompoknya Bu. Mungkin Bu, dalam pembagian kelompoknya tadi Bu, jumlah siswanya masih terlalu banyak, tidak sesuai juga dengan minat siswa dan gaya belajar siswa Bu. Begitu ya Pak. Nah, karena belum memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa,
Bagaimana rencana Bapak untuk memperbaikinya? Rencana saya Bu, saya akan memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa Bu. Misalnya dengan menggunakan visualisasi, auditori, ataupun kinestik Bu. Oke. Untuk mengingatkan Bapak, siapa yang akan mengingatkan Bapak dengan komitmen Bapak bahwa Bapak akan melakukan perubahan? Iya Bu, untuk mengingatkan mungkin rekan sejawat akan kerja seperti Bu Ati mungkin mengingatkan nanti Bu Lisa Nur juga untuk bisa diajak berdiskusi. Oke, baik sekali Pak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi, berjalan dengan baik. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana Bapak ini? Insya Allah saya lakukan secepatnya Bu, agar siswa belajarnya lebih nyaman lagi Bu pada saat pembelajaran dengan saya. Oke, baik sekali ya Pak ya. Saya berharap dengan adanya supervisi ini Bapak bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semangat, tetap semangat memajukan anak bangsa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.